Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin saya Rizka Berlian, mahasiswa S3 Doktor Pendidikan, akan mempresentasikan mengenai 10 prinsip dasar dari Human Performance Technology atau teknologi kinerja manusia. Sebelum membicarakan pada 10 prinsip dasar dari Human Performance Technology, sampaikan secara singkat mengenai apa itu Human Performance Technology dan manfaatnya di dalam upaya untuk bisa meningkatkan kinerja dari suatu individu ataupun organisasi. Ditinjau dari asal katanya, Human Performance Technology atau di dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi kinerja manusia terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, untuk kata human atau manusia, di sini termasuk suatu individu ataupun kelompok yang membentuk suatu organisasi. Kemudian untuk kinerja atau performance itu merupakan aktivitas dan hasil yang terukur. Untuk teknologi, yaitu suatu pendekatan sistematis dan sistemik untuk bisa memecahkan masalah praktis yang dihadapi oleh suatu individu ataupun suatu organisasi. Nah, di dalam pelaksanaannya, Human Performance Technology atau teknologi kinerja manusia, karena merupakan suatu pendekatan multidisiplin ilmu, maka di dalamnya termasuk ada ilmu-ilmu kognitif seperti psikologi perilaku, desain sistem instruksional, teknologi informasi dan komunikasi, ilmu organisasi, pengembangan organisasi, dan manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk slide berikutnya akan melihat bahwa betapa pentingnya HPT di dalam bisa meningkatkan tingkat kinerja saat ini dan yang akan dituju kinerja yang diinginkan itu seperti apa. Kemudian kita bisa mengidentifikasi penyebab dari kesenjangan kinerja saat ini ataupun yang akan dicapai dari suatu kinerja yang diinginkan. Kemudian kita juga bisa menawarkan berbagai intervensi ataupun pendekatan upaya yang dilakukan untuk bisa meningkatkan performance atau kinerja. Kemudian kita juga bisa memandu proses manajemen perubahan dan mengevaluasi hasilnya. Oke, di dalam pelaksanaannya Human Performance Technology bisa digunakan misalnya di instansi tempat kita bekerja, misalnya kita ingin meningkatkan kinerja suatu perpustakaan misalnya seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan analisis dan 10 prinsip dasar dari Human Performance Technology untuk bisa memperbaiki kinerja misalnya yang tadi saya contohkan misalnya perpustakaan saat ini dan kinerja yang diharapkan di masa yang akan datang itu seperti apa begitu. Nah, kita sampai pada bahasan inti ya dari presentasi ini yaitu 10 prinsip dari teknologi kinerja manusia atau HPT. Nah, HPT seperti yang tadi sudah saya sampaikan itu merupakan suatu identifikasi sistematik dan sistemik ya karena bisa digunakan gitu ya untuk bisa memperbaiki kinerja individu ataupun suatu organisasi ya dengan cara apa? Kita bisa memperbaiki gitu ya ataupun bisa menghapus hambatan terhadap kinerja dari suatu individu dan organisasi seperti itu. Nah, oleh karena itu HPT diatur oleh suatu seperangkat prinsip dasar yang bisa untuk membedakan dari disiplin ilmu lain dan bisa untuk membantu ya para praktisi dalam pelaksanaannya seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada 10 prinsip dasar dari teknologi kinerja manusia. Nah, di sini bisa dilihat pada layar saya sudah memberikan bold warna font merah di situ untuk bisa tahu inti dari setiap prinsip itu apa sih gitu ya. Yang pertama ya tentu saja Human Performance Technology itu berfokus pada hasil seperti itu. Yang kedua, HPT itu dalam pelaksanaannya gitu ya, mengambil tampilan suatu sistem. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga bahwa Human Performance Technology itu bisa untuk
adding value atau menambah suatu nilai. Di dalam pelaksananya tentu saja tadi seperti yang saya sampaikan bahwa HPT tersebut karena terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu gitu ya, di dalamnya tentu saja akan terjadi suatu partnership atau kemitraan. Nah, kemudian prinsip yang kelima dari HPT atau Human Performance Technology adalah bersikap sistematis dalam menilai kebutuhan ataupun peluang ya. Jadi karena tadi seperti yang saya contohkan, misalnya kita ingin meningkatkan kinerja dari suatu perpustakaan kampus misalnya seperti itu, maka kita bisa mengevaluasi terlebih dahulu. Kita butuh kinerja yang seperti apa sih gitu ya. Nah, dan begitu pula untuk peluangnya. Nah, prinsip yang keenam yaitu bersikap sistematis dalam analisis pekerjaan dan tempat kerja untuk bisa mengidentifikasi penyebab ataupun faktor yang membatasi suatu kinerja. Nah, yang ketujuh adalah kita harus sistematis dalam mendesain suatu upaya untuk bisa menyelesaikan gitu ya. Kemudian bersikap sistematis juga dalam mengembangkan semua ataupun sebagian solusi ya dan unsur-unsurnya. Yang kesembilan adalah bersikap sistematis dalam penerapan solusi. Ini jadi implementasi ya dari intervensi yang kita lakukan. Dan yang ke-10 tentu saja tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa sistematis dalam mengevaluasi baik itu di tahapan proses maupun di hasil akhirnya itu seperti apa. Izinkan saya untuk bisa secara detail menjelaskan mengenai masing-masing prinsip yang ada di HPT atau Human Performance Technology. Yang pertama tadi hasil ya. Jadi tentu saja HPT Human Performance Technology goal akhirnya itu adalah bagaimana ya bisa meningkatkan kinerja dari suatu individu ataupun organisasi ya, sehingga berfokus pada hasil yang di dalamnya tentu saja memungkinkan adanya suatu pertanyaan, konfirmasi, rekonfirmasi atau menegaskan kembali bahwa setiap orang yang berada dalam suatu organisasi itu berbagi visi dan tujuan yang sama, itu dulu ya, sehingga masing-masing individu di dalam organisasi tersebut bisa melaksanakan dan terlibat aktif di dalam pelaksanaan peningkatan kinerja melalui pendekatan dari HPT. Yang selanjutnya adalah menegaskan bahwa setiap prosedur kerja yang digunakan itu bisa mendukung produktivitas, efisiensi dan kualitas, dan orang memiliki pengetahuan, keterampilan dan motivasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, prinsip kedua dari HPT yaitu karena HPT bisa digunakan gitu ya di dalam suatu organisasi yang dilakukan secara sistematis dan sistemik gitu ya. Oleh karena itu penting sekali untuk bisa membedakan gitu ya mana input dan output, sehingga dari intervensi yang nantinya akan dilakukan ya itu sampai dan efektif gitu. Dengan cara apa? Dengan cara masing-masing pendekatan itu mempertimbangkan yang tadi adanya input dan output gitu. Nah, tentu saja di dalam pelaksanaannya kita tidak bisa lepas dari unsur-unsur ya yang bisa menghambat, misalnya ada tekanan, ada kendala dari yang dilakukan seperti itu. Berikutnya, prinsip ketiga dari HPT yaitu adding value atau Human Performance Technology itu bisa menambah nilai. Nah, nilai di sini adalah sesuatu yang tentu saja pasti akan menjadi goal utama gitu ya, bahwa ketika misalnya suatu konsultan yang menawarkan ide gitu ya untuk bisa meningkatkan kinerja dari suatu organisasi, maka perlu dulu untuk dipahami gitu ya bahwa HPT itu punya tujuan gitu ya. Tujuannya yaitu untuk bisa meningkatkan kualitas kalau misalnya dalam suatu perusahaan gitu ya yang ada yang namanya retensi pelanggan, ada pengurangan biaya, serta bagaimana juga masing-masing dari individu gitu ya selaras kerjanya gitu. Seperti itu misalnya yang tadi saya contohkan ya, bahwa kita ingin meningkatkan kinerja pelayanan dari suatu perpustakaan kampus misalnya seperti itu. Nah, jadi setiap individu ya yang berperan aktif di dalam prosesnya itu harus memiliki fokus dan tujuan yang sama dulu gitu, sehingga bisa mengkomunikasikan pentingnya apa yang sedang dilakukan dan bagaimana bisa meningkatkan kinerja tadi seperti itu. Yang berikutnya, karena HPT tadi ya di dalamnya ada berbagai macam
kolaborasi atau kemitraan atau partnership, maka di dalamnya akan melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti itu. Nah, yang di dalamnya mereka akan mengambil keputusan serta melibatkan kerjasama ya dengan berbagai macam background keahlian yang mereka miliki. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kemitraan tersebut harus bersifat kolaboratif gitu ya, sehingga bisa ya sampai pada tujuan yang diharapkan, yaitu kinerja yang diinginkan itu seperti apa. Berikutnya untuk prinsip kelima yaitu sistematis dalam menilai kebutuhan atau peluang gitu. Nah, jadi yang dilakukan yaitu analisis kebutuhan atau peluang dengan cara apa? Misalnya menganalisa situasi yang sedang terjadi di setiap tingkat, misalnya di masyarakat, organisasi. Nah, sehingga kita bisa menentukan nih kekurangan atau kesenjangan kinerja yang harus diperbaiki. Nah, misalnya kalau dalam di perpustakaan gitu ya, kekurangan selama ini adalah misalnya terlambatnya misalnya gitu ya dari orang yang meminjam buku gitu ya, untuk bisa mengembalikan, dan bagaimana sistem bisa menentukan gitu ya kekurangan atau kesenjangan kinerja tersebut. Nah, berikutnya prinsip yang keenam adalah bagaimana bersikap sistematis dalam analisis sehingga bisa mengidentifikasi tuh penyebab atau faktor yang membatasi kinerja. Nah, di sini saya sudah berikan bold merah poin-poin penting dari prinsip keenam dari Human Performance Technology. Nah, jadi di sini kita bisa tahu ya, jadi setelah tadi analisis kebutuhan, sekarang analisis penyebabnya, gitu ya, identifikasi dari penyebab atau faktor yang membatasi kinerja tersebut, gitu. Nah, luarannya atau output dari prinsip yang keenam ini adalah misalnya kita sampai pada ternyata selama ini keterlambatan misalnya dari orang yang meminjam buku, misalnya mahasiswa di suatu kampus itu adalah kurangnya sosialisasi ya dari pihak pegawai perpusnya misalnya seperti itu. Nah, sehingga dari situ kita bisa memberikan identifikasi bahwa inilah salah satu penyebab dari kekurangan tadi seperti itu. Yang berikutnya adalah sistematis dalam desain solusi atau spesifikasi solusi yang dipersyaratkan. Nah, tentu saja ini adalah hal yang paling diharapkan ya, apa sih intervensinya, solusinya apa gitu, sehingga bisa menggambarkan seperti apa sumber daya yang dibutuhkan untuk bisa mewujudkan dari peningkatan kinerja individu ataupun suatu organisasi. Yang berikutnya adalah kita harus sistematis dalam mengembangkan semua ataupun sebagian solusi dan unsur-unsurnya. Nah, di sini dilakukan untuk bisa mengembangkan ya suatu solusi ya ataupun sebagian solusi secara keseluruhan dan unsur-unsurnya. Misalnya berupa apa sih intervensi yang dilakukan? Nah, misalnya adanya suatu pelatihan gitu ya, workshop yang diberikan kepada suatu pegawai, misalnya kalau tadi misalnya di suatu perpustakaan kampus gitu ya, sehingga bisa memperbaiki tadi misalnya permasalahan banyaknya gitu ya mahasiswa yang meminjam buku tapi terlambat. Nah, itu dari analisis kebutuhan misalnya seperti itu, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi gitu ya yang disampaikan oleh pihak dari pegawai perpus kepada mahasiswanya. Berikutnya, yang ke-9 adalah harus sistematis dalam penerapan solusi. Nah, tentu saja di sini intervensi ya, implementasi dari intervensi itu tujuannya adalah untuk bisa kita mengadopsi perilaku baru sehingga bisa meningkatkan kinerja. Yang terakhir yaitu sistematis dalam mengevaluasi proses dan hasil. Nah, tentu saja evaluasi di sini dilakukan untuk bisa mengukur efisiensi dan efektivitas dari intervensi yang dilakukan. Bagaimana dilakukan, sejauh mana hasilnya, lalu bisa mengidentifikasi untuk tindak lanjutnya ke depan itu seperti apa. Sampai pada bahasan akhir yaitu kesimpulan. Di sini kita sudah mendiskusikan bahwa di dalam HPT itu bisa dilakukan suatu berbagai macam transdisiplin ilmu untuk bisa meningkatkan kinerja dari individu ataupun suatu organisasi. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah intervensi tadi, bagaimana adanya sistem pengukuran dan umpan balik, lalu bagaimana diimplementasikan ya sehingga terdapatlah terjadinya perubahan proses perubahan kinerja. Nah, evaluasi tersebut bisa di awal, proses, dan akhir,
awal itu tadi misalnya analisis kinerja, analisis penyebab, menilai pemilihan dan desain intervensi, menilai intervensi dan fase perubahan. Untuk proses misalnya berfokus pada bagaimana intervensi tadi bisa kita ketahui ya respon dari misalnya tadi langsung dari pegawai. Untuk evaluasi akhir di sini difokuskan bagaimana human performance technology bisa memberikan peningkatan terhadap luaran atau output, yaitu bisa berupa kualitas, produktivitas, penjualan, retensi pelanggan, ataupun profitabilitas serta pangsa pasar. Nah, sehingga kalau di dalam perusahaan seperti itu bisa untuk menentukan laba atas investasi dari sejumlah intervensi yang dilakukan dalam proses maupun hasil dari human performance teknologinya. Baiklah, itu saja pemaparan singkat dari saya terkait dengan 10 prinsip dasar dari human performance teknologi. Mohon maaf untuk semua kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.